Saudara, saudara, sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Ini kiriman saya, pernyataan bebas yang dijamin konstitusi. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama, kalau sama jangan beda. Karena kita tidak membela si apa atau si api, juga si apu. Istana negara atau gedung-gedung negara seperti juga istana presiden berbau kolonial. Presiden Joko Widodo pernah mengatakan itu mengenai istana presiden di Jakarta. Baiklah, itu bagian pembenarannya untuk sengkut bentoyong membangun IKN dan harus bisa dipakai untuk 17-an tahun ini. Karena 17-an tahun berikutnya dia tak akan menjadi inspektur upacara lagi. Menjadi irup 17-an kelas negara itu prestis, puncak karir. Tak seorang pun bisa menandingi jika bukan presiden. Wakil presiden pun tak bisa, kecuali perayaan kemerdekaan tahun ini. Coba diingat saja, baru dalam periode kekuasaan Presiden Joko Widodo, 17-an di Istana Negara akan dipimpin oleh wakil presiden. Presiden ikhlas melepas otoritasnya, bukan soal itu, kan beliau menjadi irup 17-an di IKN. Dan dia tak menguasai ilmu membelah diri. Kalau membelah partai politik, walau alam bisawab. Ojo kagetan, mending mangketan, karo setan yang wetan dalam. Iki ono syerito suko negeri alengko, jilengge kumbo karno, nanging dudu ta Bung Karno. Iki ono syerito suko negeri alengko, jilengge. Kayak apa sih bangunan berbau kolonial itu? Tentu hanya Presiden Joko Widodo yang bisa menguraikan. Maksudnya, misalnya bisa mengurai. Karena menyinggung kolonial, tak ayal, tak bisa dilepaskan dari perihal kolonialis dan kolonialisme. Kita sudah tahu Presiden Joko Widodo alergi pada pemikiran ideologi atau gagasan, tapi tidak pada politik praktisnya. Jadi bisa dimaklumi secara sangat kalau nanti mendapat jawaban, lah ndak tahu saya kan tempe. Apalagi kalau misalnya ditanya stasiun dan rel kereta api yang ada di Indonesia itu bau kolonial tidak? Pembangunan kereta api kilat Wus Jakarta-Bandung itu berbau kolonial tidak? Khawatirnya nanti malah dapat jawaban yang Wus itu bukan kolonial dong, itu kan bangunan baru, bukan peninggalan penjajah Belanda. Ya sudahlah. Saya sih mengenai data Istana Merdeka, Istana Negara, dan Istana Presiden hanya mengutip dari buku yang diterbitkan Kemensesnek, bahwa bangunan-bangunan yang dipakai itu adalah simbol-simbol negara. Yang dipakai sebagai simbol-simbol negara itu adalah dokumen hidup, sebuah monumen untuk menjelaskan kepada kita bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia ini dibangun dengan harta, darah, dan nyawa. Tapi mengapa justru memakai bangunan peninggalan penjajah? Sekali lagi, itu adalah simbol kemenangan kita dalam mengusir kekuatan asing yang semula menguasai negara kita. Bung Karno menyingkirkan patung-patung gubernur jenderal yang bertebaran di sekitar bangunan.
isi dalemannya juga dirombak dengan karya anak-anak bangsa dalam hal seni rupa, seni patung, dan berbagai pernak-pernik interiornya. Bagi mereka yang mengerti dan menghargai sejarah, monumen sebagai dokumen hidup adalah untuk kepentingan generasi penerus, memahami masa lalu bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sendiri melindungi bangunan-bangunan itu dalam khasanah kawasan heritage agar tidak dihancurkan. Ada ide, ada gagasan, di situ ada sejarah. Jagung impor, masukkan ke tes jagung impor, masukkan ke laut garam impor, masukkan ke angkringan kedelai impor, masukkan ke pasar bagi-bagi amplop. Apakah komentar Presiden Joko Widodo bisa disebut pelecehan sejarah? Setidaknya pelecehan atas sejarah perjuangan para founding fathers dan founding mothers kita. Saya tak akan menyebut demikian, biar para pemuja membelanya. Karena apa? Yang pasti Presiden Joko Widodo tidak memahami itu, jadi tak perlu penjelasan lebih jauh. Kalau ada pemikiran yang tidak bau kolonial itu karena dibangun dengan duit-duit kita sendiri, hasil karya anak bangsa sendiri, apakah itu maksud Presiden Joko Widodo mengundang investor asing untuk IKN, bahkan diiming-imingi boleh mendapatkan hak guna usaha 95 tahun dan bisa diperpanjang lagi hingga total 190 tahun. Belum kalau kita ngomong elemen-elemen bangunannya 100% dari tanah dan air Nusantara atau tidak. Jangan bawa-bawa soal garam dan kedelai kita yang masih juga impor-impor. Nanti importernya marah karena bisa kehilangan cuan kalau proyek impor-impor dihentikan. Tapi ngemeng-ngemeng, omon-omon, jangan ngomongin IKN. Setidaknya kalau membangun ruko pun kamu belum pernah. Saiprit pun. Kalau masih kaum ngiyupan di emperan toko, diemlah. Tahu dirilah, di Indonesia ini ada 4,1 juta pengusaha properti skala besar, mengutip data BPS tahun 2002. Tercatat 10 pengusaha terkaya penguasa bisnis properti di Indonesia, dan tak ada nama saya serta teman-teman semua. Jadi Anda nggak berhak ngomongin IKN bau apa. Apalagi ngatain mirip kampret kayak, kecebong kayak, tekek. Ini zaman perubahan. Ketika leadership berganti dealership. Kebenaran itu juga bisa cuma soal pembenaran. Nggak usah baper. Kini kiriman dan saya, pernyataan bebas yang dijamin konstitusi. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama, kalau sama jangan beda. Karena kita tidak membela siapa, atau si api juga si apu. Kita membela kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Asal proporsional, bukan asal caci maki, bukan pula puja-puji. Karena kita cinta negeri ini, yang rakyatnya masih baperan, dan pemimpinnya
kelas emperan, elitenya tidak karuan.